Urapi kami semua ya Bapa. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik saudaraku jemaatku yang ada di rumah, dimanapun mereka saat ini Tuhan. Urapilah kami semua Bapa. Roh Kudus Tuhan yang boleh memeluk kami hari ini. Roh Kudus Tuhan yang boleh memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini boleh terjadi karena Tuhan sungguh mengasihi umat manusia dan Kau menginginkan kami kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan dan menjadi harapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom saudaraku dimanapun kita berada saat ini. Rindu kita boleh mengikuti ibadah-ibadah kita walaupun lewat live, lewat medsos, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita akan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan masih bersama-sama dengan murid-muridnya kala itu menjelang hari kenaikan Tuhan. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Saudaraku, mari sebelum ini mungkin kita masih mengingat ya apa itu janji Tuhan kepada murid-muridnya saat itu. Kita boleh membuka kitab kita. Saya ambil judulnya hari ini erat dengan Roh Kudus ya. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 15. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Saudaraku boleh menyiapkan Alkitabnya. Saya bacakan untuk saudaraku semua. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kepada Paulus menjelang hari Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Paulus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia menjanjikan akan adanya penolong yang lain bagi orang percaya, yaitu Roh Kudus. Paulus menjanjikan ini kepada menyampaikannya ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena inilah yang Tuhan sampaikan kepada Paulus. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Ya, semakin Roh Kudus itu erat dengan kita, maka kuasa Roh Kudus itu semakin besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 3 sifat Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah penolong. Di Yohanes 14 ayat 16 tadi dikatakan, mari kita baca sekali lagi. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan erat dengan Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu akan besar dalam hidup kita, saudaraku. Amen. Orang yang tidak dekat dengan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu tidak akan besar dalam hidupnya, saudaraku. Jadi tidak mungkin seorang yang jauh dari Tuhan boleh berkata kepada dia bahwa Tuhan, yaitu Roh Kudus, punya kuasa yang besar dalam hidupnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, orang yang dekat, yang erat dengan Tuhan atau Roh Kudus adalah orang yang boleh berkata bahwa kuasa Roh Kudus itu besar dalam hidupnya. Tak mungkin seorang pendosa berkata bahwa kuasa Roh Kudus besar dalam hidupnya. Tetapi tentunya orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan berkata, kuasa Roh Kudus besar padaku. Amin, saudaraku. Nah, di ayat pertama, Tuhan lewat Paulus menjanjikan akan memberikan seorang penolong, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sifat Roh Kudus itu, Roh Kudus itu adalah penolong. Ya, Roh Kudus adalah penolong. Arti harafiahnya berarti seseorang yang dipanggil untuk menolong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah janji Tuhan kepada murid-muridnya menjelang Tuhan naik ke surga. Tuhan berkata menjanjikan seorang penolong. Penolong itu artinya seseorang yang disuruh sebagai penolong. Ya, kalau di rumah tangga orang bilang pembantu. Pembantu itu apa, saudaraku? Sebenarnya yang membantu itu porsinya lebih sedikit ya. Tetapi kalau kenyataannya, coba yang punya asisten rumah tangga, kalau mau kita perhatikan siapa yang punya pekerjaan lebih banyak di dalam satu rumah? Asisten rumah tangga kah atau nyonyanya? Pasti asistennya. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah yang Tuhan janjikan sebagai penolong untuk murid-muridnya. Dan di sini kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, penolong, Roh Kudus sebagai penolong itu apa fungsinya pada kita? Roh Kudus itu adalah sebagai satu penasehat, saudaraku. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa orang yang erat, orang yang dekat dengan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus akan besar dalam hidupnya. Sebab dia menempatkan Roh Kudus sebagai penasehat dalam hidupnya. Jadi kalau ada masalah dia tidak
amin saudaraku. Kalau kita anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami satu masalah pergumulan, yang pertama kita lari kepada siapa? Pasti kita lari dalam doa kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sudah tahu bahwa ada seorang penolong yang akan memberikan kita nasihat. Kemudian kita akan pergi ke hamba Tuhan, amin. Kemudian kita akan pergi ke orang tua kita, akan pergi ke teman kita yang mereka dekat dengan Tuhan. Kemudian Roh Kudus itu sebagai penolong bagi kita adalah yang menguatkan kita, penguat kita saudaraku, menguatkan kita, meneguhkan hati kita. Itulah sifat fungsi Roh Kudus pada hidup kita. Lalu Roh Kudus juga sebagai penghibur. Oleh karena itu ketika kita memberikan ucapan belasungkawa, turut berduka cita, kita selalu sertakan Roh Kudus yang memberi penghiburan untuk keluarga. Roh Kudus adalah penghibur yang sejati, ya. Karena anak-anak Tuhan, orang Kristen tahu bahwa Roh Kudus itu benar-benar adalah penolong dalam hidupnya. Kemudian Roh Kudus juga yang membela kita saudaraku. Dalam masa-masa seperti ini saudaraku yang dikasih Tuhan, mintalah Roh Kudus yang membela kita. Membela kita dalam kesukaran yang kita alami, membela kita dalam perkara kita, membela kita dalam hal apapun saudaraku. Kita meminta Tuhan yang membela kita. Kemudian juga dikatakan Roh Kudus juga adalah juru selamat, sekutu dan sahabat. Juru selamat, sekutu dan sahabat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita selalu berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah juru selamat kita saudaraku. Sehingga kita bersekutu, berdoa kepada Bapa selalu dengan Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga sahabat kita. Nah, itu Roh Kudus itu dikatakan melaksanakan, Roh Kudus akan melaksanakan bagi murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka, ya, ketika dia masih bersama mereka. Tuhan menjanjikan seorang penolong kepada murid-muridnya, supaya murid-murid ini tidak gentar untuk melaksanakan apa amanat agung yang Tuhan beri kepada mereka, yaitu untuk menyebarkan, menyampaikan firman Tuhan. Ini satu kekuatan, ini sesuatu hal pegangan bagi murid-murid untuk mereka tetap melakukan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus akan tinggalkan, sehingga mereka tidak gentar, tetapi mereka mendapat kekuatan yang baru saudaraku. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pandemi corona saat ini boleh ada, tetapi justru ini saudaraku, Tuhan ingatkan kita, ini satu cara Tuhan untuk kita semakin bergairah melakukan tugas pelayanan kita. Saudaraku, gereja mungkin saat ini tertutup, kita nggak bisa datang melayani di altar sebagai singer, sebagai asal di depan pintu. Tetapi tahu saudaraku, lewat ini ada banyak hal pelayanan yang bisa kita lakukan saudaraku. Mengasihi orang susah, yang melayani lewat berkat yang kita punya saudaraku. Peduli dengan orang yang susah di sekitar kita. Atau mungkin kita nggak punya sesuatu yang boleh kita lakukan lewat harta kita. Memberikan kekuatan saudaraku kepada saudara kita yang hilang arah. Saat ini ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang usahanya mengalami bangkrut, ya, usaha tidak jalan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, tadi dikatakan, maka kuasa Roh Kudus itu akan besar dalam diri kita, sehingga itu bisa kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan penghiburan, penguatan. Saudaraku, mungkin ada banyak kita saat ini yang was-was akan makan minum kita besok. Mungkin saudaraku yang kekurangan, yang kehilangan pekerjaan, melihat orang-orang yang kaya, yang punya usaha, wah mereka mah enak saja, mereka bisa tidur nyenyak. No saudaraku, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan ada banyak
punya perusahaan. Justru mereka ini yang paling guncang, saudaraku. Kenapa? Usaha baru mau dimulai, utang kredit bank banyak, tetapi harus turun, ya tutup, karyawan harus dibayar. Saudaraku, dia bilang, kalau orang mungkin ojek hanya memikirkan untuk makan, tidak memikirkan kredit yang banyak, tetapi kami tidak bisa tidur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka-mereka inilah yang boleh kita jangkau. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang hilang harapan, orang yang bingung, orang yang bimbang, orang yang punya beban seperti ini, sampaikanlah kabar sukacita. Lewat ini kita bisa melakukan pelayanan. Ini yang Tuhan rindukan ketika itu kepada murid-muridnya, sehingga Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan juga Roh Kudus mendampingi, menolong dan menguatkan, mengajar, menghibur dalam semua situasi, termasuk situasi sulit saat ini, saudaraku. Ya, situasi sulit saat ini juga Roh Kudus sungguh memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus menjadi sahabat, membantu, ya, membantu para murid-muridnya. Di ayat 17 mari kita lihat. Mari kita baca ayat 17. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, seorang sahabat yang baik pasti mengenal sahabatnya, dekatnya lebih lagi. Amin. Saudaraku, ketika engkau berkata engkau adalah orang percaya, maka engkau harus lebih mengenal Yesus daripada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau engkau berkata engkau orang Kristen, haruslah engkau mengenal Roh Kudus, saudaraku. Sehingga ketika engkau menghadapi masalah, masa-masa sulit seperti ini, maka engkau tidak pantas untuk takut. Sebab dikatakan Roh Kudus akan menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin tidak ada makanan beras di rumah, tetapi firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, jangan takut sebab Tuhan ada beserta kita. Dikatakan Tuhan menyertai kita sebab Dia menjadi sahabat kita, membantu kita. Di saat itu juga Tuhan menjanjikan ini sebab murid-muridnya akan melangkah tanpa Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan murid-muridnya ini ketika mereka ditinggalkan Tuhan, saudaraku. Pasti mereka galau ya, pasti mereka sedih. Ada saat orang yang kita kasih akan meninggalkan kita. Katakan anak kita akan pergi merantau, pasti kita juga akan merasa sedih, merasa khawatir. Tetapi hari ini kita tahu bahwa Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya. Yang kedua, Yesus merupakan penolong dan juru syafaat kita di sorga. Di Ibrani 7 ayat 25 boleh dibukakan. Ibrani 7 ayat 25 boleh Kimi bacakan. Ibrani 7 ayat 25. Ini gak kelihatan saya. Ibrani ini Alkitab. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk mengantara mereka. Iya, Yesus merupakan penolong dan juru syafaat kita, ya. Roh Kudus ada di dunia bersama dengan kita sampai hari ini, saudaraku. Makanya dikatakan tadi, Roh Kudus adalah juru syafaat kita. Kita berdoa melalui Roh Kudus. Nah, yang kedua
kedua, kata tadi Roh Kudus, sekarang Yesus. Sementara Yesus adalah juru syafaat kita yang ada di surga, saudaraku. Sebab Yesus sekarang ada di surga. Dialah yang akan menyelamatkan, yang akan mendoakan kita, saudaraku. Dia yang merupakan penolong dan juru syafaat yang tinggal di dalam kita ketika dia masih di bumi, ya. Ketika Yesus masih di bumi, dialah juru syafaat kita. Tetapi saat Yesus sudah ada di surga, maka dia menjadi juru syafaat kita di surga. Tuhan Yesus yang akan mendoakan kita. Sedangkan saat ini, ketika saat ini kita ada di bumi ini, maka Roh Kuduslah yang menjadi penolong dan juru syafaat kita, tinggal di dalam kita, saudaraku. Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka dia menjadi juru syafaat kita. Ya. Kita lihat lagi di ayat 17. Roh Kudus adalah roh kebenaran karena dia adalah roh Yesus yang ada pada kebenaran itu. Jadi Roh Kudus bukan roh dari mana-mana, tetapi Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri yang berasal dari kebenaran, saudaraku. Karena itu Roh Kudus bersaksi, ya. Roh Kudus akan menyaksikan tentang Yesus. Roh Kudus akan menyaksikan akan kebenaran. Jadi kalau ada orang dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus tetapi dia aneh-aneh, itu perlu ditanya. Roh Kudus itu dia akan bersaksi tentang kebenaran, ya. Bersaksi tentang Yesus, ya. Menyingkapkan hal-hal yang tak benar. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kemudian menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau ada orang bilang ada roh membisi saya untuk membunuh dia, saudaraku, itu bukan Roh Kudus, tetapi itu roh setan. Sebab dikatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun orang untuk melakukan kebenaran. Ada banyak ya kisah yang terjadi seperti siapa Sumanto yang membunuh, memutilasi, dikatakan ada bisikan roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini iblis tetap melakukan hal ini sampai nanti Tuhan akan membuang dia ke perut bumi. Iblis gak pernah diam. Karena itu saudaraku, siapa yang harus kita undang di dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita mencoba mencari roh-roh yang lain lewat perdukunan pesugihan, saudaraku. Ada orang untuk kaya mencari pesugihan, mencari roh-roh yang lain. Saudaraku, kasihan sekali hidupnya jika dia mengundang roh yang lain dalam hidupnya. Sementara Tuhan sudah memberikan dengan free Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Orang yang mengorbankan kebenaran adalah orang yang menyangkal Roh Kudus. Ingat saudaraku, orang yang mengorbankan kebenaran adalah orang yang menyangkal kebenaran. Artinya apa? Seseorang yang masih suka kedukun adalah orang yang menentang kebenaran. Ada orang pergi ke gereja tetapi pergi ke dukun. Ada orang pergi ke gereja bahkan memberi perpuluhan, persembahan segala rupa, tetapi dia masih pergi ke pesugihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan orang yang mengorbankan Roh Kudus adalah orang yang menyangkal kebenaran. Berarti dia bukan orang benar. Saudaraku, jika engkau ada di situ maka cepatlah bertobat. Lepaskan dirimu dari hal itu. Sebab dikatakan orang yang mengorbankan Roh Kudus adalah orang yang menentang kebenaran. Kebenaran dikatakan itu adalah Yesus sendiri. Bahkan gereja, ya, gereja yang meninggalkan kebenaran adalah gereja yang telah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu apakah ada gereja yang meninggalkan kebenaran. Ya, gereja yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, yang lebih percaya kepada yang dikatakan dia nabi-nabi saat ini. Saudaraku, ada banyak sekarang di tengah virus corona saat ini di medsos banyak berselewatan. Hati-hati saudaraku. Firman Tuhan katakan akan muncul nabi-nabi. Dia akan berkata, Yesus di sana, Yesus di sana. Saudaraku, jangan terpaku kepada pesona yang seperti itu, tetapi kembalilah kepada
Pentekost, semua mengaku nabi. Sampai ada kelas untuk menjadi nabi. Saudaraku, hati-hati ya. Hati-hati. Kita tidak tahu apakah Roh Kudus ada bekerja pada dia atau roh-roh yang mana. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa gereja ketika dia meninggalkan kuasa Roh Kudus, maka dia adalah menyangkal kebenaran Tuhan. Saudaraku, saat ini kita memang dalam suasana galau kalau anak muda bilang. Ada banyak juga teman saya sharing ketakutan tentang angka anak 6. Tetapi saudaraku, ingat saudaraku, sebelum masa kesukaran itu datang, Tuhan sudah mengangkat orang-orang percaya. Jadi gak usah begitu takut saudaraku. Orang selalu kirim video dari mana-mana di inbox ya. Hati-hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa kita harus takut sekali dengan angka 66? Bukankah janji Tuhan berkata, sebelum masa kesukaran itu datang, Tuhan sudah mengangkat orang-orang percaya. Karena itu bertobatlah saudaraku. Ketika hidupmu masih diisi dengan roh yang lain, maka cepat segera lepaskan. Ya, firman Tuhan berkata, ketika kau memperoleh dunia ini, maka engkau akan kehilangan hidupmu. Apa yang engkau ikat di bumi, kau terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, kau terlepas di surga. Ketika engkau melepaskan Roh Kudus dari hidupmu, engkau mengundang roh yang lain, roh kekayaan kah? Atau roh jinah kah? Percabulan kah? Maka aku berkata, firman Tuhan berkata di sini, engkau telah menyangkal Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Mereka takut sekali dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Tetapi firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kita, yang anak-anak Tuhan harus pegang. Untuk apa kau takut saudaraku, jika hidupmu benar seperti firman Tuhan? Saya ulangi saudaraku, masa kesukaran tentu terjadi ketika Tuhan sudah mengangkat orang-orang percaya. Jadi saudaraku, pastikan dirimu terangkat, amin. Yang masih hidup dalam percabulan, yang masih hidup dengan praktek perdukunan, hanya untuk kekayaan, hanya untuk jabatan, yang meninggalkan Yesus, berbaliklah kepada Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus menjadi kekuatan dan akan menuntun kita. Kalau engkau masih tetap di dalam dosa, aku ragu, bukan Roh Kudus yang menuntun hidupmu, tetapi rohamu, kata orang Batak, ya kan? Saudaraku, kita tidak bisa mendustai Roh Kudus, saudaraku. Ketika kita melakukan hal-hal yang najis, ya, hal-hal percabulan, hal-hal dosa, hal-hal pesugihan, hal yang tidak benar, maka Roh Kudus dengan lembut akan menuntun kita kepada kebenaran. Dikatakan Roh Kudus akan menelanjangi hal-hal yang tidak benar. Jadi kalau seseorang pelayan Tuhan, anak Tuhan yang masih tetap bisa hidup dalam dosa, maka bagi orang yang acuh dan acuh, imannya setengah-setengah kepada Tuhan, ya, maka kebenaran Roh Kudus tidak akan menyertai mereka, saudaraku. Ya, jika imanmu setengah-setengah, ya, di Batam ini, ya, di tengah-tengah kita ada banyak anak-anak Tuhan yang orang Kristen yang menikah campur. Saudaraku, lewat ini saya sampaikan betapa saya mengasihi saudaraku. Berbaliklah kepada Tuhan, saudaraku. Jangan hidupmu hanya karena seorang suami yang tidak percaya Yesus, maka engkau pun tidak lagi percaya Yesus. Dikatakan di sini, orang yang imannya setengah-setengah kepada Tuhan, orang yang acuh kepada Tuhan, maka Roh Kudus tidak akan mendatangi mereka dan roh kebenaran. Ingat saudaraku, orang yang imannya setengah-setengah, maka Roh Kudus tidak ada kita dapati dalam hidupnya, saudaraku. Kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Roh Kudus saat itu bertinggal bersama murid-muridnya
Dan Kristus berjanji bahwa Roh itu diam di dalam kamu. Artinya orang percaya digenapi setelah kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku, kapan murid-murid ini menerima Roh Kudus? Ketika Yesus mengalami kebangkitan. Artinya apa, saudaraku? Ketika Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di saat itulah murid-murid ini menerima kuasa Roh Kudus. Artinya kalau kita saat ini, di saat engkau bertobat, berbalik kepada Yesus, berbalik kepada kebenaran, meninggalkan hidup yang sia-sia, maka di saat itu Roh Kudus diam bertahta di dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang engkau masih tetap hidup di dalam dosa, rupa-rupa kenajisan, maka aku berkata, firman Tuhan berkata kepada saudaraku, bahwa Roh Kudus tidak ada tinggal di dalam hidupmu. Jadi hanya KTP-mu saja yang Kristen, saudaraku. Ya. Jadi mari saudaraku, Tuhan memberikan waktu-waktu saat ini. Waktu-waktu kita masih hidup adalah waktu yang singkat. Kalau umur panjang bisa 70-80 tahun. Tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Dikatakan dia, kematian itu datang seperti pencuri, saudaraku. Yang saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu-waktu yang ada saat ini adalah waktu-waktu untuk kita meminta Roh Kudus menuntun kita untuk membawa kepada kebenaran. Roh Kudus menyadarkan kita betapa dekatnya kasih Yesus pada kita, ya. Sehingga Roh Kudus itu menghampiri kita, Yesus menghampiri kita melalui Roh Kudusnya, yang seharusnya membuat kita menanggapi dengan kasih, penyembahan dan pengabdian. Saudaraku, luar biasa. Yesus itu dekat sekali dengan kita, saudaraku, sehingga dia memberikan rohnya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk merespon kasih Tuhan yang begitu dekat? Yaitu kita dikatakan kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita sebagai persembahan. Kita menjadi penyembah Tuhan. Dan kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, itu saja yang Tuhan mau, saudaraku. Tidak meminta harta kita, ya, tidak meminta selain kita mengasihi Tuhan, kita menjadi penyembah dan mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit, saudaraku, kalau Roh Kudus bekerja pada kita. Di ayat 21, ya, kita mentaati perintah-perintah Kristus bukan merupakan suatu pilihan bagi mereka yang mengingini hidup kekal. Tetapi ketaatan pada Yesus sekalipun tidak pernah sempurna. Seharusnya bersifat sungguh-sungguh, ketaatan merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih itu baginya. Saudaraku, kita harus mentaati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan, bukan semata-mata untuk kita beroleh hidup kekal, saudaraku, tidak. Sama seperti kita ketika kita membawa persembahan ke rumah Tuhan, bukan semata-mata untuk Tuhan mengembalikan beratus kali lipat kepadamu, saudaraku. Ini yang salah, ini yang banyak orang salah. Benar firman Tuhan, ujilah aku. Tetapi saudaraku, bahwa firman Tuhan berkata, ketika kita menyembah, mengasihi pelayanan, mengabdi kepada Tuhan, bukan semata-mata untuk kita beroleh hidup yang kekal, tetapi sebagai syukur kita, ya, sebagai kita mengagumi bahwa Roh Kudus itu sangat dekat dengan kita, saudaraku. Jadi jangan sampai orang Kristen berpikir, oh aku bawa perpuluhan ke gereja, aku berikan buah sulung, aku bawa ucapan syukur, aku bawa persembahan, aku melayani supaya aku dapat hidup kekal. Tidak, saudaraku. Itu bonus. Yang intinya adalah bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus tadi dikatakan sebagai sahabat kita. Sahabat itu yang paling dekat, saudaraku, yang paling erat. Sehingga apa yang kita lakukan tadi, baik persembahan, pelayanan, itu sebagai luapan sukacita kita, luapan rasa sayang, rasa kasih kita kepada Tuhan, oleh karena kita dekat kepada Tuhan. Ya, ketaatan yang pada Yesus sekalipun
tidak sempurna, seharusnya bersifat sungguh-sungguh, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh. Mungkin kita nggak hebat-hebat melayani Tuhan, tetapi dikatakan kesungguhan hati itu yang Tuhan lihat, ya. Kasih kepada Kristus, ya, mentaati perintah Tuhan itu hanya luapan hati kita, saudaraku. Yang kedua, kepada orang yang mengasihi Kristus serta berusaha mentaati perintahnya Kristus, menjanjikan kasih yang khusus, kasih karunia dan kehadirannya yang mendoakan. Saudaraku, ketika Roh Kudus ada pada kita, maka Roh Kudus akan membawa kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Ya, sebab perintah Kristus itu apa? Ada yang khusus bagi kita, yaitu kasih karunia, saudaraku, dan kehadirannya yang mendalam. Mungkin selama ini kita sudah jadi Kristen, katakan mulai dari lahir, tetapi tidak pernah mengalami bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Mengapa? Oleh karena Roh Kudus belum berdiam pada dia. Tanya Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun. Ada hal-hal yang menghalangi sehingga kita tidak bisa mengalami kehadiran Roh Kudus baik di dalam doa-doa kita. Ada mungkin orang yang tidak percaya dengan bahasa roh, kuasa roh, ya. Tetapi saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apapun gereja, mau denominasi apapun, saudaraku, kuasa Roh Kudus itu tidak membatasi dirimu. Bahkan engkau tidak Kristen sekalipun, ketika engkau membawa dirimu kepada Yesus, yang namanya Yesus Tuhan itu adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja padamu. Namun sekalipun KTP-mu atau surat tanda lahirmu orang Kristen, tetapi engkau tidak pernah percaya bahwa Roh Kudus bisa menjamah hatimu, maka engkau tidak pernah mengalami keintiman dengan Roh Kudus, saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang menghina bahasa roh. Ada banyak orang Kristen tidak percaya adanya kuasa Roh Kudus. Menyedihkan, saudaraku. Satu kali saya ada bertemu dengan seorang ibu yang melayani di gereja besar, ya, gereja tradisional. Dia bilang kepada saya tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu ada di sorga, katanya. Apalagi namanya bahasa roh, saya tidak percaya. Saya bilang, ibu sedih sekali engkau. Ibu melayani, ibu sudah ada gelar di gereja, tetapi engkau tidak percaya dengan Roh Kudus. Lalu untuk apa engkau melayani? Engkau berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu adanya di sorga. Saudaraku, menyedihkan. Menyedihkan sekali. Saudaraku, saya tidak tahu doktrin dari gerejanya kah, atau itu doktrin pribadi dia. Tetapi hari ini kita belajar, saudaraku, yang ada di surga saat ini adalah Tuhan Yesus. Lalu Yesus meninggalkan rohnya. Roh Kudus ini adalah rohnya Yesus sendiri, saudaraku, yang ditinggalkan di bumi dengan murid-muridnya waktu. Nah, saat ini roh itu undang dalam hati kita, saudaraku. Dan Roh Kudus yang di dalam hatimu, dialah juru syafaatmu. Oleh karena itu orang Kristen selalu berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita nggak bisa lepas dari Roh Kudus, saudaraku. Nah, jadi ibu ini, saya bilang, ini menyedihkan sekali. Dia melayani satu gereja besar, tetapi dia tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, bahkan bahasa roh. Saudaraku, menyedihkan, ada banyak orang Kristen saat ini seperti ini, bahkan berdebat, ya, di sosmed. Tapi saudaraku, saya himbau kita jemaat Tuhan untuk tidak terpengaruh, tetapi kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, yang terakhir, saudaraku, masih di Yohanes 14 ayat 24, ya. Ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya. Ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya, tetapi dia bilang bahwa mereka akan diselamatkan. Nah, ini saudaraku, hanya sekali saja katanya dia diselamatkan. Ini ada aliran seperti ini, bahkan dalam firman Tuhan. Tolong Gaby bacakan 1 Yohanes 2, 3-4. Nah, ini yang terjadi banyak saat ini, saudaraku. Bahkan banyak pengikutnya, anak-anak muda terutama, yang masih suka dengan percabulan, ya. Ini suka sekali dengan aliran yang seperti itu.
Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Mari tolong dibacakan yang kuat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke, tidak bisa. Baik. Boleh diulang dengan keras? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Oke, stop sampai di situ. Dan inilah tandanya, jika kita mengenal Allah, kita akan menuruti perintahnya. Lanjut. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta Nah, dan di stop. dalamnya tidak ada. Barang siapa yang berkata dia mengenal Tuhan, tetapi dia tetap hidup di dalam dosa, maka dia adalah seorang pendusta. Lagi. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudaraku, ada orang yang berkata saya orang percaya, saya orang Kristen, tetapi dia selalu saja melakukan rupa-rupa dosa, saudaraku. Sebab dia punya pandangan, ya, dia punya pandangan bahwa dia sudah diselamatkan. Tetapi firman Tuhan menegaskan di sini, saudaraku, ya, penebusan benar cuma sekali, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa untuk kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Di minggu lalu, 2 minggu lalu, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengerjakan keselamatan kita, saudaraku. Nah, hari ini ada orang yang berpandangan seperti itu. Keselamatan cuma sekali, habis itu buat dosa. Firman Tuhan katakan, orang yang menganggap dirinya benar, tetapi dia tidak melakukan kebenaran, maka di dalam hidupnya bukan Roh Kudus, tetapi adalah ketidakbenaran, dusta, saudaraku. Ya, jadi baik kita meninggalkan rupa-rupa seperti percabulan, menghujat, kejam, membunuh, mabuk dan seterusnya, itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Mereka adalah pendusta, saudaraku. Ketika seseorang yang masih hidup di dalam rupa-rupa kecemaran, percabulan, menghujat, kejam, membunuh, mabuk dan seterusnya, itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, mereka adalah pendusta. Jadi firman Tuhan ini yang kita pegang. Ada banyak anak muda mengandungi aliran ini, saudaraku. Mereka yakin, Yesus satu kali menyelamatkan kita untuk selamanya. Habis itu bebas dari buat dosa. Yang ada yang hidup tidak kudus. Tetapi hari ini firman Tuhan di 1 Yohanes 2:3-4 katakan bahwa orang seperti itu, mereka adalah pendusta. Ayat yang terakhir di ayat 26, penghibur adalah Roh Kudus bagi orang Kristen. Pada perjanjian baru, hal yang terpenting dalam Roh Kudus bukanlah masalah kebesaran dan kuasanya. Saudaraku, di dalam kita saat ini adalah masa-masa kita Injil, masa-masa perjanjian baru. Roh Kudus bukan ditekankan hanya kebesaran dan kuasanya saja, saudaraku. Oleh karena itu, jangan kita hanya melihat ibadah gereja yang besar, ada mujizat, ada KKR kesembuhan, mereka hanya mencari kuasanya, Roh Kudus itu bekerja, mereka hanya melihat kebesarannya Roh Kudus. No, saudaraku, bukan itu lagi masanya saat ini. Bukan masanya lagi kita melihat, mencari kuasa mujizat-mujizat Tuhan lagi, saudaraku. Tetapi masanya sekarang kita harus bisa memanifestasikan kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudaraku. Yaitu apa? Tabiat kita, saudaraku. Karakter kita. Tidak lagi masanya sekarang di tengah pandemi corona ini kita hanya ingin melihat kuasa Roh Kudus bekerja. Ada banyak di medsos, hamba Tuhan di medsos berantem, ya, bilang, kalau dia bisa menyembuhkan selama ini, datang dong ke rumah sakit, sembuhkan. Saudaraku, menyedihkan.
Sesama namanya pendeta yang hebat-hebat berantem di medsos. Tetapi hari ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan lagi masanya kita untuk melihat kuasa Roh Kudus yang besar, kebesaran Roh Kudus, tetapi bagaimana kuasa, bagaimana kebesaran Roh Kudus itu termanifestasi dalam hidup kita, saudaraku. Jadi tidak lagi kita, oh hamba Tuhan sana, gereja sana bisa mujizat. No, saudaraku, engkaulah yang melakukan mujizat lewat Roh Kudus. Mujizat apa yang bisa kita lakukan? Tentunya mungkin tidak bisa kita mengubah air menjadi anggur seperti yang Yesus lakukan. Tetapi karaktermu, saudaraku, engkau mengasihi orang susah, engkau peduli dengan sekitarmu, engkau berbalik kepada Kristus. Itulah yang Tuhan rindukan saat ini. Sehingga dikatakan kita semakin dekat kepada Tuhan. Untuk itulah Roh Kudus Tuhan janjikan kepada murid-muridnya. Di saat-saat seperti ini, saudaraku, Roh Kudus itu ada, dikatakan tadi, Roh Kudus adalah yang menolong kita, ya. Roh Kudus yang menyertai dan menolong orang-orang percaya pada kehidupannya sampai selama-lamanya. Roh Kudus yakni juga membantu orang percaya untuk bertindak, bersikap dan mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus juga dikatakan jika kita disertai oleh Roh Kudus yang bersedia menolong kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, maka kita senantiasa akan diberikan keputusan-keputusan yang baik dan yang benar. Ya. Jadi jangan hanya ketika dalam masalah saja kita datang kepada Tuhan meminta Roh Kudus menuntun kita, tetapi dalam setiap hal, saudaraku, mintalah Roh Kudus yang akan menolong kita. Kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran, ya. Dunia tidak bisa menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia, tetapi saudaraku, engkau mengenal Dia dan Dia ada di dalam kita. Rindukan saudaraku Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus juga adalah Roh kebenaran, artinya kita membutuhkan Roh Kudus berperan, ya, membukakan selubung dosa di dalam hidup kita atau orang yang kita jumpai. Tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu mengenal kebenaran tentang Allah. Benar saudaraku? Orang yang tidak punya Roh Kudus, maka semua firman Tuhan ini, kebenaran tentang Allah dalam pikirannya tidak masuk. Ya, firman Tuhan memang bukan untuk dilogikakan, tetapi diimani. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita mampu mengerti tentang Tritunggal yang sering orang seberang perdebatkan. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus memiliki Roh Kudus supaya kita bisa mengerti kebenaran firman. Roh yang terakhir, Roh Kudus adalah penghibur, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, ada 3 hal tadi, yaitu biarlah Roh Kudus menjadi penolong kita, Roh Kudus menjadi membenarkan kita, dan Roh Kudus menjadi penghibur kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa dan kita juga berdoa syafaat untuk semua bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita kasihi. Kita boleh angkat satu pujian, lagu yang ketiga tadi. Bersyukur buat kasih-Mu. Saudaraku, jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada saat ini, saya rindu kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya.
apa yang ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia karya-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia karya-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yesus Tuhan, Bapa kami sembah semuanya dikatakan atas kasih-Mu. Sungguh kami heran atas perbuatan-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu, kami agungkan nama-Mu, Yesus yang heran dan luar biasa. Kami bersyukur, ya Roh Kudus, Engkau mencapai saat ini Tuhan, Engkau berdikari. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau memenuhi hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus, betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala sorak-sorai kami-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang kami rindukan, Engkau Tuhan yang kami butuhkan. Hati kami rindu Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh haleluya. Ya Rabo, ya Base, ya Rabo, ya Base. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami Tuhan, bahwa Engkau memberikan seorang penolong bagi kami yang menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan, Roh-Mu sendiri yang Bapa yang Kau berikan bagi kami. Betapa Engkau begitu dekat, begitu mengasihi kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu
Kudus-Mu tetap menjadi penolong bagi kami. Roh Kudus-Mu tetap menopang kami, menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga ketika kami mengalami badai corona saat ini Tuhan, iman kami tidak diombang-ambingkan, sebab bersama Yesus kami akan aman. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah juru syafaat kami saat ini Tuhan. Engkau yang akan menyampaikan setiap keluh kesah kami kepada Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami saat ini Tuhan, bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Justru kami Tuhan yang meninggalkan Engkau. Kami yang meninggalkan Engkau Tuhan, mengikuti keinginan dunia ini. Engkau mengampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan karya salib-Mu bagi kami umat percaya Tuhan. Jika saat ini Tuhan mungkin di antara kami ada orang yang suap-suap kuku, setengah-setengah percaya kepadamu, bahkan mereka meninggalkan Engkau Bapa, kami berdoa bahwa mereka kembali kepadamu. Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terlupakan Tuhan. Namun bagimu Tuhan tidak ada kata terlambat. Bawalah mereka Tuhan untuk mengenal kebenaran firman-Mu lebih lagi Bapa, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja pada hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Kami bersyukur kami masih bisa Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menaikkan pujian sembah bagi-Mu. Biarlah Tuhan itu semua berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka tetap teguh iman bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menolong mereka lewat setiap apa yang Tuhan percayakan. Tuhan melindungi, menjagai mereka Tuhan dari segala sakit, penyakit, bahkan virus corona yang saat ini boleh mewadah di bumi ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjagai semua jemaat-jemaat faith ya Bapa. Terima kasih Tuhan saat hari ini Tuhan kami berdiri untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan yang sedang sakit. Bapa pulihkan, bawa bangsa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih.
kita tetap stay at home, tetap jaga jarak, memakai masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, makan seimbang, dan berolahraga. Sekali lagi tetap semangat, berpengaruh pada anak Yesus. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan takut ya. Tadi sudah disampaikan firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Sekali lagi, selamat hari Minggu.